Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ar-Royan TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih COVID-19 dari kitab Al-Ahkamu Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Biwabai Corona, karya Syekhuna Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikh. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan wabah corona. Kita telah sampai pada masalah yang ke-22. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mas'alatu as-saniyah wal ishrun. Masalah yang ke-22. Ta'tilu salatil id. Meniadakan salat id. Artinya, jika COVID-19 wabah ini berlanjut sampai ke Ramadan dan sampai ke hari raya, bagaimana dengan salat id di lapangannya? Tentu kita semuanya berharap dan kita semuanya optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah ini. Tapi kita perlu untuk mengetahui, mengilmui sebagai bekal dan antisipasi jika sekiranya wabah ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Ramadan dan sampai Idul Fitri. Bagaimana dengan puasanya, bagaimana dengan sholat tarawihnya, dan bagaimana dengan sholat hari rayanya. Semua ini penting untuk kita ketahui. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang sholat id. Sholat id. Beliau mengatakan, sholatul idi fardu kifayah kama huwa madhabu Ahmad, wakila fardu ain kama huwa madhabul Hanafiyah. Salat id hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana dalam madhab Imam Ahmad. Dan sebagian berpendapat, yaitu madhab Hanafiyah, bahwasanya salat id itu adalah fardu ain. Apa bedanya antara fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain berarti masing-masing individu harus melaksanakannya. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, sebagian orang melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, amarona nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi an nuhrija al-awatiqa wa dhawatil hudur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan gadis-gadis pingitan dan wanita-wanita yang haid untuk ke tanah lapang guna menjalankan salat id atau menghadiri salat id. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk mengadakan salat id dan menunaikan salat id hari raya. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama apakah hukumnya fardu ain ataukah fardu kifayah, yang jelas itu adalah disyariatkan dan termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam. Dan pada asalnya salat hari raya itu dilaksanakan di tanah lapang, tanah terbuka, tanah yang luas, untuk sebagai simbol dari syiar Islam dan untuk menyatukan kaum muslimin dalam kegembiraan
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja jika wabah corona ini belum berakhir sampai hari raya Idul Fitri, maka ya sebagaimana sholat jamaah dan sholat Jumat, maka ya tidak disyariatkan bagi kita untuk mengadakan di tanah lapang. Makanya beliau mengatakan, "Makila fi salatil jamaah wal jum'ah yuqalu huna." Apa yang sudah kita bahas tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat, ya, di mana jika memang perkumpulan itu adalah faktor utama dari tersebarnya penyakit ini, ya, sehingga tidak ya dianjurkan untuk melaksanakannya di masjid, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, sholat Jumu'ah diganti dengan sholat duhur di rumah, sholat jamaah diganti ya dengan sholat di rumah dengan keluarga. Demikian juga sholat Id, ya, sholat Id. Makanya beliau mengatakan, wa ala hadha fala tusallal Id fil musallayat wal jawami idza khusyiya ad-darar bijtima'in nas. Maka sholat Id tidak diadakan di tanah lapang atau di masjid-masjid jami' kalau memang dikhawatirkan itu membahayakan, ya, disebabkan perkumpulan manusia. Kita tahu bahwasanya ketika sholat Id itu berkumpulnya massa, ya, berkumpulnya kaum muslimin, dan berkumpulnya massa ini adalah salah satu faktor utama dari penyebaran, ya, virus tersebut. Kalau itu memang dikhawatirkan, ya, maka ya, tidak boleh untuk mengadakan sholat Id di tanah lapang atau di rumah, karena akan membahayakan. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, apakah kemudian dilaksanakan di rumah? Tidak. Wala tasihhu sholatul Id fil buyut. Ya, dan tidak sah sholat Id di rumah. Seperti halnya sholat Jumat. Ya, seperti halnya sholat Jumat. Ya, kita tidak boleh mengadakan sholat Jumat di rumah. Begitu juga sholat Id, ya, maka tidak diadakan di rumah. Ya. Nah, walihada dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ila anna salatal Id idza fatat fa innaha la tuqda. Ya. Li'annaha syuri'at ala hadzal wajh min al-ijtima'. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya orang yang ketinggalan total dari salat Id, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya, ya, karena salat Id itu dianjurkan, disyariatkan dengan bentuk khusus, yaitu berkumpulnya manusia di tanah lapang, ya, dengan syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, wa ammal ahkamul muta'alliqa bi yaumil Id min al-ihtisal wa lubsi ahsani siyab wa tatayyub wa tahni'ah wa takbir wa ghairi dzalik fa innaha baqiyatun masyru'ah, ya, li'anna al-asla baqa'u masyru'iyyatiha. Baik. Adapun hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan hari raya seperti mandi, pakai baju yang bagus, ya, kemudian juga memakai minyak wangi, ya, kemudian saling mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri, kemudian juga takbiran, ya, semua itu tetap disyariatkan, ya. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika, ya, wabah ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, hari raya Idul Fitri, ya, dan tetap kita optimis, tetap kita berharap, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sebelum, ya, puasa Ramadan, ya, atau setidaknya sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau memang belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, hendaknya kita mengilmui masalah ini, yaitu bahwasanya tidak boleh mengadakan sholat Id di tanah lapang atau di masjid, karena itu bisa membahayakan, ya, dengan berkumpulnya manusia, ya, itu sangat rawan, potensi, ya, penularan sangat besar.
Dengan demikian, maka tidak disyariatkan bagi kita. Kalau sholat yang wajib saja, dihimbau untuk sholat di rumah. Kalau sholat yang Jumat saja, yang jelas-jelas wajib, dihimbau untuk di rumah, diganti dengan sholat duhur, ya, apalagi sholat hari raya Idul Fitri, yang tentang kewajibannya diperselisihkan ulama. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya. Itu saja para ulama menfatwakan dalam kondisi seperti ini, hendaknya mengadakannya di rumah. Apalagi hari raya Idul Fitri, ya, bahkan jumhur ulama mengatakan itu tidak wajib. Sekalipun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah wajib. Ya, pendapat yang kuat adalah wajib. Ya, sekalipun demikian, tentu kewajiban ini tidak seperti kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, intinya kalau hari raya Idul Fitri, ya, masih wabah, maka ya ditiadakan sholat hari raya Idul Fitri, ya, cukup dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang lain, ya, kita takbiran, ya, kita memakai baju yang bagus, ya, kita bersenang-senang, ya, dalam hal-hal yang mubah, ya, kemudian menampakkan keceriaan, kegembiraan, ya, kemudian bertakbir, mengucapkan selamat, apalagi sekarang bisa dengan video call, ya, dengan media sosial. Demikian. Adapun ya berkumpulnya ya salat hari raya Idul Fitri, maka ini ditiadakan. Baik. Selanjutnya, wa amma al-mas'alatus salisa wal ishrun. Masalah yang ke-23, at-tahni'atu fil idain. Tahni'ah yaitu ucapan selamat. Ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya, mohon maaf lahir dan batin, atau ya saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, para salaf, apabila mereka setelah sholat hari raya Idul Fitri, ya, atau hari raya Idul Adha, maka mereka saling mengucapkan selamat dan doa kepada yang lainnya. Ya. At-tahni'atu fil idain mustahabbah liwurudi dzalika anis sahabati radhiyallahu anhum. Saling mengucapkan selamat dengan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ini hukumnya adalah dianjurkan. Karena itu dinukil dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan atharnya sahih, diriwayatkan ya oleh para ulama, ya, oleh Al-Muhamili, ya, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga As-Suyuti, ya, dalam kitabnya Wusulut Tahani, bahwasanya dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam apabila bertemu saat hari raya, ya, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal, ya, kita dan amal kalian semuanya. Lakin idza kana sayatarattabu 'alal ijtima'i lit-tahni'ah awil musafahah dhararun bihusulil adwa wa husulil marad liqaidah la dharara wa la dhirar fa innahu yusaru ila tahni'ati bil musyafahah au an tariqi wasailil ittisal al muhtarifah. Akan tetapi jika kita berkumpul untuk mengucapkan selamat, ya, biasanya di negeri kita ada, ya, adat istiadat, ya, dan adat istiadat yang boleh, yaitu setelah hari raya Idul Fitri saling berziarah, ya, ke kerabat, ke tetangga, ke sahabat, ya, kemudian mudik dan sebagainya, ya. Ini hukum asalnya memang boleh, hukum asalnya. Tetapi jika, ya, perkumpulan tersebut, ya, untuk saling berkunjung, untuk memberikan ucapan selamat, untuk bersalam-salaman, itu membawa bahaya, ya, menularkan penyakit, ya, menyebarkan virus, maka ya cukup dengan lisan saja atau melalui media sosial. Alhamdulillah sekarang ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan sekolah diliburkan, kita bisa tetap belajar online, ya.
Walaupun kajian-kajian diliburkan, kita masih bisa belajar secara online. Ya, walaupun nanti misalkan saling berkunjung hari raya ya ditiadakan, kita masih bisa untuk saling mengucapkan selamat ya dengan lisan kita, dengan telepon, ya dengan WhatsApp, dengan Instagram, Telegram, Masya Allah. Ya, tidak ada yang hilang insya Allah Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika meniadakan karena suatu sebab, Allah ganti ya dengan pengganti yang lainnya, ya, sehingga ya hal ini ya perlu diperhatikan, ya, stop terlebih dahulu acara-acara perkumpulan seperti itu, ya, karena itu sangat membahayakan. Rasulullah SAW mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan yang lain, ya. Nah, kemudian al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang ke-24, ar-rabi'ah wal ishrun, tarkul musafahah, meninggalkan jabat tangan. Al-musafahatu sunnah, berjabat tangan itu hukum asalnya adalah sunnah, ya, sebagaimana dalam hadis Bara bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tidaklah dua seorang muslim yang saling bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hukum asalnya memang berjabat tangan ini disyariatkan, dianjurkan, karena dengan berjabat tangan akan menimbulkan ya saling mencintai, saling mengasihi, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara manusia. Fa idza khasiyal muslimu ad-darar bil musafaha bil adwa yaktafi bis salami musyafahatan. Tetapi kalau seorang muslim ya khawatir dengan dia berjabat tangan ini akan ketularan atau menularkan, maka cukup dengan lisan saja, ya, dengan mengucapkan selamat, ya. Wa idza kana al-muslimu yusafihu wa tarakaha khasyata hadzal marad fa innahu yuktabu lahu ajruha, ya, kama salaf. Dan jika seorang muslim meninggalkan jabat tangan ini, ya, padahal dia sebenarnya ingin untuk berjabat tangan, tetapi karena ada udzur ini, ya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sempurna seperti ketika dia berjabat tangan. Sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, idza marida al-abdu aw safara, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan ditulis untuknya apa yang dia lakukan ketika sehat, ya, dan mukim, ya. Jadi ini kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasalam. Selama seorang muslim terbiasa melakukan amalan-amalan kebajikan seperti sholat, ya, seperti jabat tangan, ya, dan sebagainya, tetapi karena adanya udzur sehingga menyebabkan dia tidak melakukan tersebut, dia tetap tercatat mendapatkan pahala secara sempurna. Jadi, ma'asyiral muslimin, ya, untuk sementara waktu, ya, maka cukup dengan kita mengucapkan selamat atau mengucapkan salam secara lisan saja tanpa berjabat tangan. Kenapa? Karena berjabat tangan saat-saat ini ya bisa menimbulkan bahaya. Karena kita tidak tahu, ya, bisa jadi orang tersebut ya membawa virus sehingga menular kepada kita. Dan ini ada dalilnya. Apa yang dihimbau oleh para ahli kedokteran, para ahli medis, ya, untuk tidak berjabat tangan, ya, pada saat-saat seperti ini, ya, ini ada dalilnya. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya ada salah seorang dari rombongan Saqif, ya, dan dia termasuk seorang sahabat
yang terkena penyakit lepra. Lepra ini salah satu penyakit yang menular. Maka Nabi SAW membaiat dan menjabat tangan rombongan yang lain, kecuali orang tersebut. Kecuali orang tersebut. Kata Nabi SAW, irji qad baya'na. Pulanglah kamu, pergilah kamu, karena sesungguhnya kami telah membaiatmu. Artinya nggak perlu jabat tangan. Nah, jadi apa yang dihimbau oleh para ahli kedokteran sekarang ini untuk tidak jabat tangan dalam saat-saat ini sejatinya arahan yang sesuai dengan syariah. Sesuai dengan agama Islam. Ada dalilnya. Bahkan insya Allah ta'ala nanti di akhir pembahasan saya akan menjelaskan insya Allah ta'ala bahwasanya apa yang disampaikan oleh para ahli kedokteran, para ahli medis, para pemerintah, dalam himbauan-himbauan mereka, menghadapi COVID-19 ini, pada hakikatnya semuanya sudah dibahas dalam agama Islam. Istilah lockdown, istilah stay at home, supaya kita di rumah, atau social distancing atau yang lainnya, apalah itu, anjuran untuk mencuci tangan, bahkan menyela-nyela, itu semuanya sudah dianjurkan dalam agama Islam. Anjuran untuk menghindari kerumunan-kerumunan, anjuran untuk jaga jarak, anjuran untuk pakai masker, semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam yang mulia ini. Sebelum para ahli dokter menyampaikan, Islam, Al-Quran, hadis, telah menyampaikannya kepada kita semuanya. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dengan demikian kita semakin bangga dengan agama kita. Kita semakin cinta dengan agama kita. Nah, jadi intinya ma'asyiral muslimin, untuk sementara waktu, dianjurkan untuk tidak berjabat tangan, termasuk ketika mudik atau ketika saling berziarah hari raya Idul Fitri, untuk sementara waktu kalau memang belum selesai wabahnya, cukup dengan salam, cukup dengan online, Alhamdulillah sekarang bisa video call, walaupun mungkin nggak bisa saling bertemu fisik, kita bisa menggantinya dengan jarak jauh. Baik. Selanjutnya al-mas'alatu al-khamisa wal ishrun. Masalah yang ke-28. Salatul kusufi wal istisqa. Salat gerhana dan salat minta hujan. Hatani salatani tusra'ani jama'atan wa furada. Kama nassa alaihi al-fuqaha'u fi salatil kusufi wal istisqa. Salat ini, yaitu salat istisqa, salat minta hujan, dan salat gerhana, itu disyariatkan secara berjamaah ataupun sendirian. Sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha. Lima taqaddama min hadisi Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah, yang menceritakan tentang salat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, fa idza khasiya ad-darar min salatiha fil masjid lam tusalla fil masjid. Wa ala hadza idza utilat hatani salatani fil masajid fa innahuma tusallayani fil buyuti jama'atan wa furada. Oleh karenanya, kalau memang itu dikhawatirkan perkumpulan di masjid itu membawa bahaya, maka hendaknya ditiadakan sholat di masjid, tetapi boleh diganti di rumah. Misalkan ada sholat gerhana, tapi masih wabah, maka kita boleh untuk melakukannya di rumah berjamaah dengan keluarga kita. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah.
Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak terjadi gerhana itu karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Wa innama yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Tetapi dengan gerhana ini Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sering kita ini lalai. Allah Subhanahu wa taala kirimkan gerhana kepada kita, gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi itu tidak menggetarkan hati kita. Ya, bahkan sangat disayangkan ada sebagian orang ya menyikapi gerhana ya malah dengan selfie, ya menyibukkan diri dengan foto, konser dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kerasnya hati manusia. Lalu kata Nabi SAW, fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila shalah. Ya, wa tasaddaqu. Ya, wastaghfiru. Ya, kalau kalian melihat gerhana, maka hendaknya bagi kalian untuk sholat, segera sholat. Karena ketika terjadi hal-hal seperti itu, ya hendaknya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, momentum ya wabah Covid-19 ini, dan ini kebetulan ya kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, ya pasti ada hikmah di balik itu. Dan hikmah di balik itu salah satunya adalah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan puasa, ya, banyak di antara manusia yang lembut hatinya karena mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan malah kendor iman kita. Ya, karena sebab corona ini. Ya, sebagian orang, wah ini udah nanti nggak bakal puasa, kita nggak usah puasa, ya, karena ada sebab corona. Tidak. Ya, corona jangan malah kemudian dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk malas-malesan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya virus corona ini, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian malah bermalas-malesan. Jangan sampai kemudian loyo dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Selanjutnya al-mas'alatu as-sadisa wal isrun salatut tarawih. Salat tarawih. Ya. Nah, bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya, udah nggak lama lagi nih. Kita udah bentar lagi udah memasuki bulan Ramadan. Ya, nggak terasa. Ya, mari kita lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berlebihan mengikuti berita-berita corona, ya. Mari kita hadapi, ya. Kita sambut bulan suci Ramadan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menjernihkan hati kita, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagai faedah bahwasanya ya adanya wabah ini ya jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berpuasa. Hukum asalnya ya seorang muslim dan muslimah wajib untuk berpuasa Ramadan. Ini wajib dan ini rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Sehingga momentum bulan Ramadan ya, jangan dijadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan puasa. Apalagi ya sekarang sudah ada himbauan dari pemerintah agar kita banyak di rumah. Kalau banyak di rumah, ketika kita Ramadan banyak di rumah, ya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Kecuali kalau memang ada udzur.
seperti misalkan sakit, seperti safar, seperti wanita hamil dan menyusui, ya, seperti ya termasuk dalam hal ini juga orang-orang yang memang kalau dia tetap berpuasa sangat membahayakan dia. Misalkan ya para ahli medis, dokter yang menangani pasien misalkan, ya kalau dia nanti tetap berpuasa, lemah, ya kalau lemah ini bisa membahayakan kondisi dia, ya maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, ya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kalau memang ya secara diagnosa ketika dia tidak berpuasa ini sangat membahayakan dia, maka itu diperbolehkan. Nanti diganti, diqadha pada hari-hari yang lain. Makanya dahulu para ulama, para ahli fikih mengatakan bahwa seorang ya yang akan berperang, kemudian dia khawatir kalau dia berpuasa nanti malah kalah, lemah, loyo, ya maka hendaknya bagi dia untuk berbuka. Dan dahulu ya para sejarah mencatat bahwasanya banyak peristiwa-peristiwa besar, peperangan-peperangan terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar. Ya, perang Badar. Kalau seandainya prajurit, mujahid, ya, dia ketika berpuasa justru akan lemah sehingga nanti malah kalah, ya, maka hendaknya bagi dia untuk berbuka. Demikian para ulama ahli fikih mengatakan. Ya, dan itu diperbolehkan. Demikian juga para ahli medis, kalau memang dikhawatirkan dia kalau berpuasa imunnya menurun, ini malah membahayakan dia, ya, mematikan, sebagaimana sekarang kita dengar ada beberapa ahli medis yang gugur, ya, karena menangani ya pasien-pasien COVID-19 ini, karena mereka berhadapan dengan virus secara langsung, ya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Tapi bagi kita-kita yang ya di rumah aja, ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Tapi bagaimana dengan sholat tarawih? Sholat tarawih termasuk sholat yang disyariatkan baik di masjid maupun di rumah. Ya, maka ketika seorang khawatir ya tersebar ya penyakit atau virus ini jika mengadakannya di masjid, maka hendaknya dia melakukannya di rumah. Ya, sekarang sudah banyak himbauan dari pemerintah agar melaksanakan sholat ya sholat berjamaah, demikian juga sholat Jumat di rumah. Ya, di rumah. Kalau sholat wajib dan sholat Jumat saja dihimbau di rumah, apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya dengan kesepakatan para ulama hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Kalau yang wajib saja disuruh di rumah, apalagi yang sunnah. Ya, apalagi yang sunnah. Ya, maka ini momentum bagi kita juga agar kita melaksanakan sholat melaksanakan sholat tarawih ini ya bersama keluarga. Maka siapkan nih bapak-bapak, siapkan sejak sekarang ya, untuk menjadi imam sholat tarawih, ya siapkan hafalannya, ya siapkan hafalannya, ya yang selama ini mungkin nggak pernah jadi imam, ya kalau di masjid ya udah ada imamnya, ya dia nggak pernah diangkat jadi imam. Nah sekarang ini kesempatan sampean jadi imam di rumah, maka siapkan hafalannya, ya. Masuk sholat tarawih kul huwaili terus kan enggak, ya paling tidak juz amma lah ya, juz amma dihafalkan. Ini kesempatan bagi kita, ya kesempatan bagi kita untuk mengadakan sholat tarawih di rumah, ya bersama keluarga kita. Sebagaimana dalam hadis Aisyah juga bahwasanya Nabi SAW sholat ya di bulan Ramadan di rumahnya, ya di rumahnya sendirian. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya
Masalah yang ke-27. Al-kunutu, ya, kunut, yakni doa pada rakaat yang terakhir, baik setelah ruku ataupun sebelum ruku. Itu definisi kunut. Apakah disyariatkan, ya, melakukan kunut karena adanya corona ini, wabah ini? Hadhil mas'alah maudhi'u khilaf. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Fal masyhuru min madhhabi Ahmad annahu la yuqnatu fis shalah lidaf'i hadzal waba. Yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad bahwasanya, ya, tidak melaksanakan kunut untuk menolak, ya, atau menangkal wabah ini. Li'anna ta'un syahadah, karena ta'un itu adalah syahadah. Makanya orang yang mati karena ta'un, ya, dia adalah syahid. Wala yuqnatu li raf'is syahadah, dan tidak ada kunut untuk mengangkat, ya, syahadah. Wa inda aktsari ahli ilmi annahu yuqnat, ya. Adapun pendapat mayoritas ulama bahwasanya mengadakan kunut, ya. Wastadallu bi hadisi Aisyah. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah. Wa kanat mawbu'atan fiha al-huma, ya, kota Madinah kena wabah panas. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqli humaha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dipindahkan, ya, wabah tersebut, ya, sehingga dipindah ke Juhfah. Taib. Dan pendapat yang kuat menurut penulis, walladzi yadhhar wallahu a'lam annahu la yuqnat, bahwasanya tidak kunut, ya, tidak kunut. Kenapa? Karena taun sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabah sudah ada pada zaman Nabi, ya, sudah ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi tidak dinukil bahwa mereka melakukan kunut, ya. Nah, adapun dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa beda dengan kunut. Ya, berbeda dengan kunut. Doa itu umum. Ya, bisa jadi tanpa kunut. Ya, adapun kunut nazilah, maka ini adalah dalam tragedi-tragedi, ya, yang melibatkan makhluk. Dalam arti seperti peperangan misalkan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh makhluk. Ya, makhluk. Berbeda dengan wabah. Ya, kalau wabah ini tidak ada sangkut pautnya dengan, ya, manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Ya, ini murni, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita semuanya. Baik. Jadi kita berdoa agar terlindungi dari wabah ini, tapi tidak disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat, ya, kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Namun ini masalah fikih. Kalau memang misalkan ada yang mengadakan kunut nazilah, hendaknya bagi kita untuk berlapang dada, ya, berlapang dada. Kita tidak perlu untuk terlalu meributkan, memperbesar masalah-masalah seperti ini, ya. Adanya kunut nazilah karena wabah dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, ya, dalam tausiah mereka menyarankan untuk kunut nazilah, ya, agar diangkat wabah ini. Maka kalau seorang melakukan kunut karena mengikuti pendapat mayoritas ulama dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka insyaallah taala khair, itu adalah baik, ya. Kalau seandainya tidak kunut nazilah sekalipun, ya, bukan berarti kemudian kita bertengkar dan bermusuhan dalam masalah ini. Ya, yang tidak melakukan kunut nazilah bukan berarti tidak berdoa. Tetap kita berdoa. Ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas
dalam masalah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada adzan, kita dengarkan dulu. Insyaallah taala setelah ini kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Lah. Tapi ini ada pertanyaan dari Ummu Hazim di Surabaya. Saat ini benda-benda semisal masker, jahe, dan lain-lain menjadi mahal karena banyak peminatnya. Apa hukumnya jika ada orang yang ikut menaikkan harganya dari harga normal, dan apakah ini berdosa? Di sini ada ya, dua permasalahan penting yang berkaitan dengan bisnis atau terutama barang-barang yang dibutuhkan seperti masker, sanitizer, ya, sabun cuci tangan dan lain-lain. Karena ini sangat dibutuhkan oleh umat manusia saat-saat ini, sehingga sebagian orang melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran pertama, penimbunan. Dia nimbun ya barang-barang tersebut sehingga ketika langka dia jual dengan harga yang sangat memberatkan. Maka ini dosa. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yahtakiru illa khati'. Tidak boleh menimbun, tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa. Ya, kecuali orang yang berdosa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya penimbunan barang-barang ya untuk menaikkan dagangan harga barang ya sehingga memberatkan manusia dalam situasi-situasi krisis ya, maka ini hukumnya adalah haram ya, karena itu termasuk bentuk kezaliman ya, bentuk kezaliman. Oleh karenanya dalam masalah-masalah seperti ini hendaknya bagi pemerintah untuk ya memberikan aturan-aturan ketat ya, aturan-aturan ketat sehingga ya tidak dibuat permainan oleh ya sebagian kalangan yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi masalah-masalah yang sangat urgen ya, terutama kebutuhan-kebutuhan pokok ya, ini harus dijaga stabilitasnya ya, dijaga tentang harganya oleh pemerintah. Ya, tidak boleh sebagian orang kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, sehingga memberikan harga yang sangat memberatkan bagi manusia. Ya, ini termasuk bentuk kezaliman, tidak boleh dan itu termasuk dosa.
Ya, termasuk hukum asalnya memang kita boleh saja mengambil keuntungan berapapun, tapi kalau dalam situasi-situasi seperti ini kemudian kita menimbun, kemudian kita meninggikan bara, meninggikan laba sehingga memberatkan manusia, ya, maka ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pihak, ya, pemerintah yang berwajib, ya, berhak untuk menghukum orang-orang seperti itu. Dan saya kira ada aturannya, ya, dalam undang-undang negara juga, bahwasanya penimbunan barang dan mempermainkan harga, ya, seperti itu, ya, ini ada hukumannya juga dalam undang-undang. Ya, mungkin bisa dicari pasalnya, ya, karena setahu saya juga pihak berwajib juga menangkap orang-orang seperti itu. Taib, ini ada pertanyaan juga dari Indra, ya, di Bunder Ngersik. Ya, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan soft renggang sebagai antisipasi wabah COVID-19? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, Pak Indra, ya, sudah kita bahas. Memang hukum asalnya merapatkan soft ini adalah sunnah, ya, menurut mayoritas ulama. Bahkan sebagian para ulama menukil ijma, kesepakatan bahwasanya hukum asalnya soft itu adalah dirapatkan. Namun, ya, karena kondisi sekarang ini, ya, di mana dikhawatirkan adanya wabah, ya, penularan penyakit, ya, dan sesuai arahan para ahli, hendaknya membuat jarak, ya, membuat jarak setidaknya 1 meter, ya, 1 meter sebagai antisipasi, ya, karena siapa tahu ada yang batuk, ya, sehingga nanti malah menularkan, ya. Maka jika itu karena hajah kebutuhan, maka tidak mengapa, ya, karena sesuatu yang makruh, kaidahnya al makruh yajuzu lil hajah. Sesuatu yang makruh itu diperbolehkan kalau memang ada hajah, dan ini hajah, termasuk hajah. Khauf, adanya ketakutan, kepanikan, ya, itu adalah salah satu, ya, rukhsah, ya, keringanan, ya. Dan yang lebih bagus lagi, ya, karena sekarang sudah ada arahan, himbauan dari pemerintah, bahkan sebagiannya adalah keputusan, ya, hendaknya sholat di rumah. Ya, karena apa? Karena walaupun kita misalkan sholat di masjid ada dengan renggang seperti itu, ya, yang namanya orang sulit, ya, namanya orang sulit untuk kemudian tidak berdekatan. Mungkin pas masuknya, pas keluarnya, ya, sehingga kalau sudah ada himbauan dari pemerintah untuk sholat di rumah, ya, dari fatwa MUI juga demikian, terutama di daerah-daerah yang zona merah, ya, maka hendaknya menerima keputusan tersebut, himbauan tersebut. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu senang, ya, jika rukhsahnya itu diambil. Dan ini salah satu rukhsah. Allah senang kalau kemudian kita mengambil rukhsah tersebut. Ya. Masalah ini bukan masalah kita berani atau tidak. Ya. Kita berani atau tidak. Tetapi, ya, masalahnya adalah kesesuaian dengan syariat. Ya, yang sesuai syariat adalah kita mengambil kehati-hatian dalam masalah ini. Ya. Pemerintah sudah menganjurkan sholat di rumah, bukan di masjid. Bagaimana jika kondisi kita di luar? Misalkan sedang bekerja cari nafkah, sedangkan jarak kita dengan rumah jauh dan tidak memungkinkan untuk sholat di rumah dan harus sholat di masjid. Apakah kita harus sholat sendiri atau ikut berjamaah di masjid tersebut? Karena di masjid tersebut masih melaksanakan sholat berjamaah dengan soft renggang. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang paling bagus dalam masalah ini, ya, entah sholat di rumah atau kita kalau memang di masjid, ya, tadi dengan adanya soft yang renggang tadi, atau kita sholat, ya, apalagi antum musafir, ya, sholat sendiri, ya, sholat sendiri di masjid atau tidak harus di masjid juga, ya, yang penting adalah tempat yang suci boleh, ya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ya, dan dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid, ya, sebagai masjid. Jadi kalau misalkan nggak mendapati masjid, sholat di mana saja,
ya, yang penting itu adalah tempat tanah yang suci, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Yang penting hindari kerumunan-kerumunan yang bisa menyebabkan kita membahayakan diri kita sendiri. Taib, ini juga ada akhwat dari Gresik. Ya, pertanyaan, karena seruan pemerintah agar kita sholat di rumah saja pada saat menyebarnya COVID-19, maka saya patuhi hal tersebut. Namun masjid dan musola di sekitar tempat tinggal saya masih saja mengadakan sholat berjamaah 5 waktu. Bagaimana sikap saya yang baik, tetap sholat di rumah atau ikut berjamaah? Sholat di rumah lebih utama, ya, mengikuti himbauan pemerintah, ya, apalagi Gresik ini termasuk sudah zona merah, ya, termasuk yang sudah menyebar, ya, COVID-19, ya, maka hendaknya kita mengikuti arahan pemerintah, ya. MUI juga sudah memberikan arahan, ya, Bupati juga sudah memberikan arahan agar sholat, ya, di rumah, ya, agar sholat di rumah. Maka ini yang lebih baik, ini yang lebih baik. Karena kalau kita sholat berjamaah walaupun dengan shaf yang renggang seperti tadi, itu belum menutup dari rentannya penularan, ya, seperti ketika masuk, ketika keluar, ya. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir, ini ada dari Lestari Ahwat di Lampung. Ustadz, apakah boleh kita sholat sambil duduk di kursi di ruang tunggu bandara? Karena jika sholat di musola bandara khawatir terkena virus corona. Lalu bagaimana saran Ustadz? Kalau memang di masjid kita khawatir, ya, di masjid bandara kita khawatir, maka boleh di manapun, ya, di ruang tunggu misalkan, boleh, ya, karena sholat itu, ya, tidak diharuskan harus di ruang, ya, masjid atau musola, ya. Lebih-lebih kita musafir dimanapun. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku, ya, tanah itu, ya, sebagai masjid, ya, sebagai tempat untuk sholat, ya. Dan hendaknya bagi kita untuk sholat dengan berdiri. Selagi kita mampu dengan berdiri, maka tidak boleh duduk. Misalkan di ruang tunggu, selagi kita bisa berdiri, berdiri, tidak boleh untuk duduk. Kecuali kalau memang kita sakit, ya, kecuali kalau memang kita sakit atau tidak mungkin untuk berdiri. Nah, itu. Tapi hukum asalnya wajib untuk berdiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Ya, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam salat itu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri baru dengan duduk. Kalau enggak mampu duduk baru dengan berbaring. Jadi hukum asalnya wajib dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk, ya, di kursi kalau Anda mampu untuk berdiri, ya. Tapi perkara sholatnya di mana? Sholat di tempat yang suci. Kalau kita khawatir di kerumunan di musola tersebut, ya, menimbulkan karena banyak ramai orang, ya, maka di mana saja, ya, cari tempat yang agak sepi, ya. Kalau di masjid bandaranya sepi, ya, di masjid, tapi kalau tidak di tempat yang lain yang suci, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.